semuanya, hai, salam kenal, salam jumpa kembali denganku Nyimas Madasari, halo. Oke semuanya teman-teman yang sudah siap mendengarkan berita tebaran lintrikku hari ini ya. Pusatkan satu nama yang ingin kalian tuju, semoga ini resonate dengan tujuan kalian untuk mengetahui perasaan dia hari ini bagaimana ke kamu ya. Kita mau melihat ya, melihat isi dalam perasaan dia yang sudah lama lost contact sama kamu, oke? Aku nggak peduli ini baru kemarin kalau kemarin bukan lost contact namanya ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin sudah ada 1 bulan tidak berkabar atau 1 bulan kamu sudah ngeblok atau dia diblok sama dia, atau memang kalian berdua tidak ada saling blok tapi dua-duanya tidak saling mendahului komunikasi. Terus tiba-tiba hari ini ketemu videoku. Lalu bagaimanakah perasaan dia hari ini kepadamu setelah close kontak lama? Apakah dia masih memiliki perasaan cinta ataukah ada seseorang yang sekarang menjadi temannya? Atau sudah menjalin hubungan serius dengan orang tersebut? Kita cek energinya ya teman-teman semua, aku pinjam energinya. Oke, semesta bukakanlah semua berita tentang orang yang kubacakan hari ini. Aku tangkap dari siapa ya? Oke, semoga ini resonate. Mari kita mulai. Bagaimana perasaan dia kepadaku setelah lama lost contact? Bagaimanakah perasaannya kepadaku setelah lama lost contact? Oke, siap teman-teman? Emang apa ya? Oke. Bagaimana perasaan dia kepadamu ya saat ini setelah begitu lama tidak berkirim kabar atau tidak ada komunikasi, lost contact begitu aja, atau mungkin salah satu dari teman-teman semua ada yang sudah memblok ya atau diblok sama dia. Ya, bagaimanakah hari ini perasaannya dia? Apakah teringat teman-teman ataukah tidak teringat? Ataukah merasa dia kesepian lalu mencari pengganti atau bagaimana? Oke teman-teman semua ya, oke bersabar karena aku tebar dulu biar aku nanti bisa jelaskan beberapa kartu yang aku ingin tebar. Ya mungkin aku pengen banyak sih ya karena tidak enak kalau sedikit-sedikit. Oke teman-teman lanjut. Saat ini ya, orang yang kamu tuju, seseorang yang lost contact lama dengan kamu ya, ada sedang mengalami masalah atau trouble dalam hal keuangan, atau dia lagi pusing lagi nyari kerja gitu ya. Atau mungkin dia kerja tapi dia punya masalah di finansial tidak tercukupi, atau mungkin merasa kurang ya di dalam pekerjaan yang saat ini dia geluti atau dia sedang tekuni ya, usaha atau kerjaan ya teman-teman ya. Jadi saat ini perasaannya bagaimana kepadamu? Oke, di sini aku melihatnya adalah saat ini dia sedang sayang ya dengan pasangannya. Oke, jadi teman-teman kamu sedang berhubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan. Ayo hati-hati. Jadilah seperti ini konfliknya ya. Oke, ini adalah orang yang telah memiliki pasangan yang mana dia saat ini sedang mencintai atau sedang sayang dengan pasangan sahnya. Oke. Namun di sana ada perasaan kesusahan, himpitan atau bingung ya di dalam sikap si pasangannya terhadap dia. Begitu. Kenapa bisa begitu ya? Mungkin seperti ini, pasangan sahnya ini agak ruwet ya. Dia mungkin sudah memiliki, oke aku bilang ini sudah memiliki anak ya, sudah memiliki keluarga, atau buat yang baru saja menikah ya, tapi dia sudah berselingkuh dengan kamu. Atau mungkin yang pendengarku saat ini adalah pasangan sahnya. Oke, mohon maaf jangan tersinggung ya. Kita bijak saja dalam mendengar atau membaca lintrik ini karena yang saya tarik adalah seperti itu ya.
Jadi saat ini si cowoknya ini atau pasangannya ini lagi bingung nih dengan pekerjaan atau usahanya gitu ya. Jadi dia keadaannya dengan si pasangannya saat ini rumit, penuh dengan masalah atau sering berkonflik gitu ya teman-teman ya. Dia sering berkonflik di dalam hal pekerjaan ya, sering diprotes sama pasangannya, sering disindir sama pasangannya ya gitu. Jadi pekerjaan yang sedang dia sedang tekunin ini ada masalah, ada terbentur sesuatu hal yang menurut prinsip dari si pasangannya tidak suka ya, tidak menyukai pekerjaan yang dia kerjakan atau yang sedang dia usaha. Sekarang dia mungkin punya usaha kalau dia belum kalau dia tidak bekerja di suatu perusahaan ya. Tapi si pasangan ini nggak seneng gitu, nggak setuju dengan pekerjaan yang sedang dia geluti atau sedang dia lakukan ya saat ini gitu ya. Sering terjadi kesalahpahaman antara si pasangannya ini dengan dia gitu ya. Jadi mungkin di dalam usahanya ini dia lebih banyak berinteraksi dengan seseorang atau dengan lawan jenis ya. Jadi membuat si pasangan sahnya ini penuh dengan kekesalan ya. Ada sering salah paham dengan si pasanganmu ini yang sudah lost contact, oke? Nah, saat ini perasaan dia adalah sedang ruwet teman-teman, sedang rumit dalam hal pekerjaan dan finansialnya dia, oke? Lalu ada apa lagi? Di sini dia merasa, merasa apa ini? Oke, dia merasa kesepian ya, ruwet, ruwet, rumit, tapi sesekali dia terpikir kepada kamu ya. Jadi dia mikirin kamu juga iya gitu ya. Tapi gimana sekarang kalian sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan ini karena yang saya tahu di kartu ini adalah dia seperti ada kejenuhan ya berhubungan dengan kamu. Seperti ada satu fase di mana dia bosan gitu berhubungan dengan kamu. Akhirnya dia kembali lagi ke pasangan sahnya. Namun saat ini ya dia perasaannya teringat sama kamu ya, dia teringat sama kamu, dia juga, punya harapan atau punya sesuatu, seperti doa ya teman-teman ya, dia juga sama ya seperti perempuan seperti yang manusia lainnya, dia juga mengharapkan, dia juga punya doa, dia berdoa. Ya, dalam hatinya bahwa dia ingin bisa berjumpa lagi sama kamu, bisa jalan lagi bareng sama kamu, ya. Ini setelah lost contact lama ya teman-teman. Jadi dia itu kembali kepada pasangannya gitu. Jadi ada perasaan sayang. Namun si pasangannya ini tidak memberikan feedback atau respon yang baik terhadap perhatiannya si pasangan kamu yang lost contact ini sehingga dia saat ini dan hari ini kita bacakan sedang tertuju dan teringat kepadamu ya. Jadi dia juga berdoa di dalam hati dan doanya bahwa ingin dipertemukan dan bisa seperti dahulu lagi. Ada perasaan kangen itu muncul namun untuk saat ini belum bisa dijalankan karena mungkin di kamunya atau prinsip-prinsip yang dia pegang itu membuat mematahkan semua perasaan cinta kamu ke dia gitu ya. Jadi kamu bisa berubah perasaannya ya lama-kelamaan karena kamu juga nggak mau diperlakukan seperti itu terus. Oke. Aku agak berat ya sayang ya. Membacakannya agak berat sekali hari ini. Oke, jadi dia dengan pasangan sahnya ini apa ya namanya ya? Tidak adanya kemesraan ya teman-teman. Dia dengan pasangannya ini tidak ada kemesraan. Tidak ada yang namanya mungkin di perempuan yang di pasangan sahnya ini ya, tidak tergambar bahwa dia memiliki perasaan sayang atau perhatian terhadap si pasangan yang lost contact sama kamu ini ya. Namun di saat itulah seperti dia sedang jengkel, kecewa terhadap usaha dia yang tidak terlihat atau tidak dihargai atau dipedulikan oleh pasangan sahnya. Saat itulah muncul bayangan kamu, kenangan kamu gitu ya. Namun saat ini dia tepis perasaan itu, ingatan itu, hal-hal yang mengingat tentang dirimu dia tepis ya. Dia mencoba untuk
lebih meningkatkan perasaan atau perhatiannya kepada si pasangan sahnya ini ya. Yang dimana di sini kedepannya ini sebenarnya si pasangan kamu ini tuh yang lost contact ini ya, sebenarnya saat ini sedang dekat dengan seseorang lagi yang baru ya. Yang baru saja dia kenal gitu ya, dari sosmed ya. Kalau aku lihat sih dia dari sosmed gitu ya gitu. Oke, ini begini teman-teman ya, dia dekat dengan si seseorang ini. Oke. Jadi saat ini tuh saat waktu berjalan ya, saat ini si pasangan yang lost contact sama kamu ini sedang dekat dengan seseorang ya, dalam urusan pekerjaan atau keuangan ya. Yang mana hubungannya mereka ini lama-kelamaan menjadi dekat dan lebih dekat karena ada hubungan kerjasama dalam sebuah usaha ya. Tapi lagi-lagi menjumpai konflik dalam usahanya mereka ya. Ada di sini ada masalah pekerjaan, keuangan, hubungan mereka jadi terputus atau penuh dengan masalah karena di sini ada ikut campur si pasangan sahnya terhadap dia. Jadi teman-teman, saat ini dia sudah lost contact lama ya dengan teman-teman semua ya. Ternyata dia di sana walaupun dia sebenarnya secara naluri, secara batin ingin kembali kepada pasangan sahnya, namun ya dia di sini berjalan waktu, dia berjumpa dengan seseorang yang lebih muda usianya mungkin dari kamu atau di usianya lebih muda dari dia ya. Lama-kelamaan orang tersebut menjalin sebuah hubungan kerjasama dalam sebuah pekerjaan. Di sana ada uang dan di sanalah si pasangan lost contact kamu ini tertuju karena dia emang tujuan utama dan awal berhubungan dengan siapapun yang aku lihat ya. Kalau dari kartu ini mungkin sama kamu juga seperti itu ya, dalam hal keuangan dan sekarang pun di perempuan yang ini ya, tentang satu pekerjaan gitu ya, tentang usahanya dia yang lama-kelamaan lambat berjalan gitu kan ya, seiring terus jalan akhirnya mereka tambah lebih dekat, lebih akrab, lebih intim, mungkin sudahlah terjalin yang namanya hubungan cinta. Benar, itu ada. Karena di sini ada kartu cinta atau pihak ketiga. Jadi mereka telah menjalin hubungan ya. Atas dasarnya awalnya adalah usaha atau kerjasama ya mereka itu. Lama-kelamaan akhirnya menjadi satu hubungan hati ya saat ini. Tapi teman-teman itu tidak bertahan lama gitu ya. Dia dengan orang baru tersebut tidak bertahan lama walaupun mungkin sudah bertemu atau bersentuhan atau seperti apapun. Tapi tidak bertahan lama. Karena apa? Karena si perempuannya, si pasangannya yang baru ini, orang ketiganya dia ini ya, selingkuhan yang barunya ini memiliki atau ada masalah dalam finansialnya dia ya kan, berimbaslah kepada si pasangan lost contact kamu gitu, sehingga komunikasi mereka terputus atau ada sebuah konflik pertengkaran di antara mereka yang mana ya, yang mana saat ini si pasangan sahnya tersebut ikut campur di dalam permasalahan usaha mereka gitu ya. Ya gimana nggak ikut campur ya teman-teman ya. Jadi setelah sekembalinya dia dari kamu lalu lost contact untuk beberapa lama tidak berhubungan dan komunikasi sama kamu ya kan. Dia memberikan perhatiannya, memberikan cintanya, kepeduliannya lagi kepada pasangan sahnya. Namun tiba-tiba ada punya masalah pekerjaan dan dia temukan relasi baru dan relasi ini adalah seorang yang berlawan jenis ya. Jadi istilahnya ada hubungan lama kelamaan ada hubungan cinta gitu sama si pasangan lost contact kamu ini ya. Nah, tapi di situ nggak bertahan lama teman-teman, karena mungkin si pasangan sahnya sering salah paham, yang pertama. Yang kedua mungkin juga lebih lebih intens sekarang karena kebiasaan, karena dia balik untuk perhatian, tiba-tiba dia sudah mulai longgar lagi, si pasangan sahnya ini mulai curiga gitu ya. Sering melihat gerak-geriknya dia, apa yang dia kerjakan gitu. Jadi dia memberhentikan beberapa saat usahanya ini untuk menetralkan atau membuat suasana di antara pasangan sahnya ini dengan dia gitu ya,
menjadi, lebih tenang dulu gitu ya. Nah, tapi dengan si orang baru ini yang telah dekat ini, akhirnya terputus teman-teman karena ada masalah, si perempuannya ada masalah finansial dan si laki-lakinya tidak dapat finansial dari si perempuan dari pasangan selingkuhan yang barunya tersebut. Jadi itu yang terjadi saat ini. Perasaannya bagaimana kepada teman-teman? Ternyata memang teman-teman sesekali saja ya, hanya sesekali saja teringat, tapi sepenuhnya dia telah terobati oleh orang baru atau relasi yang mengatasnamakan relasi lalu, dijadikannya teman atau jalan hubungan baru lagi, tapi tidak bertahan lama, mereka sudah terpisah saat ini, sudah putus ya, jadi enggak ada komunikasi. Mungkin ada si laki-lakinya masih atau pasangan lost contact kamu ini masih mengejar dia, tapi si dianya ini mungkin, lebih menggunakan logika ya, jadi kayaknya lebih putusnya lebih cepat dari hubungan kamu dengan dia, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi begitu, kenapa dia lost contact sama kamu lama ya. Jadi hal itu adalah yang mengganggu, menghalangi keberlangsungan atau jalan apa ya namanya ya, masa depan kamu dengan dia tidak berlangsung lama seperti itu. Mau bagaimana ya, itu namanya tidak jodoh. Kalau jodoh pasti dia akan kembali dan datang kepadamu ya. Jadi ditunggu saja. Tapi apakah kamu mau menjalin hubungan dengan orang yang sudah memiliki pasangan? Apalagi kamu sudah memiliki pasangan juga. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Sebab apa? Rugi ya. Mungkin di sini pendengarku juga ada kebanyakan yang komen juga ya dari mas-mas, dari engko-engko ya. Jadi gini, aku memberitahu kepada kalian semua ya, para pendengar setiaku, bahwa kamu jikalau memiliki ikatan atau menjalin ya hubungan dengan orang yang telah memiliki pasangan, hati-hati banget. Yang pertama memang karakter di kamu ya yang bawel atau sering curiga atau apa namanya, tidak sabaran, itu akan menjadi sebuah bumerang atau salah satu yang paling besar nanti yang akan merusak hubungan kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita nggak tahu teman-teman sayang ya. Teman-temanku semua senusantara yang mungkin yang mendengarkan, bahwa laki-laki punya titik jenuh, entah itu karena dia ada rasa sayang lagi kepada keluarganya atau kepada dia kalau sudah punya anak kepada anaknya, dia akan tumpahkan perhatiannya ke sana, kamu terlupakan. Kok bisa sih, kan cintanya sama gue dari awal. Mungkin berhubungan sama kamu telah mendapatkan apa semua yang dia inginkan ya. Bener nggak? Kalian pasti bukan cuma uang, tapi segala hal yang kalian miliki sudah kalian berikan karena kalian sudah percaya. Seperti itu. Tetapi di dia timbul perasaan di mana jenuh, merasa ingin kembali kepada pasangannya, lalu memperbaiki hubungan dia dengan pasangannya. Namun si pasangannya ternyata tidak peduli, dingin gitu, cuek, nggak peduli, cuek gitu ya. Karena mungkin dia tahu kualitas si pasangan sahnya ini, dia tahu kualitas si cowok yang sekarang sama dia nih, si pasangannya ini. Jadi dia paham, dia tidak terlalu menggubris atau peduli dengan apa yang dia lakukan, perhatian yang dia berikan kepada si pasangan sahnya ini. Jadi si pasangan yang sah ini nggak peduli gitu loh, karena bukan ini yang aku minta. Kemarin aku mungkin seperti ini ya, bayangannya adalah finansial ya. Jadi dia tuh punya kekurangan atau masalah yang dialami adalah tentang finansial yang membuat hubungan mereka jadi dingin dan renggang jauh. Seperti itu ya teman-teman. Jadi itu kalau hubungan kalian dengan orang yang sudah memiliki pasangan gitu. Dan yang ketiga adalah apa? Yang lebih banyak menderita adalah kalian, atau misalkan teman-teman di sini, mohon maaf banget kalau aku lancang, aku nggak sopan, aku ngomong seperti ini, tapi ini berita rintrik yang aku baca ya. Jadi teman-temanku semua harap menyadari gitu ya, bahwasannya memang kamu mencintai dia. Misalkan nih ini masih belum berakhir, dia juga mencintai kamu, kamu berdoa kepada Tuhan, kamu menyerahkan segalanya ya. Kalau memang itu jodoh, walaupun tanpa doa pasti akan ketemu gitu ya. Tapi kan lo sering kitanya berdoain dia, support dia, dan tiba-tiba dia hilang.
kontaknya hilang, nggak pernah sapa, nggak pernah apapun, hilang. Bahkan seumur berpacaran atau menjalin hubungan sama kamu, dia belum pernah memberikan sesuatu yang berharga kepada kamu, belum ya? Mungkin ada yang sudah punya anak ya, tapi perhatiannya mulai berkurang atau mungkin dia merasa ketakutan ya. Ketakutan akan kejadian sesuatu yang belum terjadi sama kamu yang akan menyeret dia kepada kesusahan. Itu yang paling parah di dalam orang yang memiliki hubungan dengan yang memiliki pasangan. Jadi teman-temanku semua, semua terserah Anda ya. Ini memang nggak lucu, tapi ini untuk merilekskan pikiran, dan saya juga merasakan tidak enak untuk mengatakan ini karena ini didengarkan oleh ibu-ibu sah dan ibu-ibu yang sudah memiliki pasangan yang mencintai atau menjalin hubungan dengan yang sudah punya pasangan. Seperti apa ya kemarahan mereka saat mendengar saya bicara. Mohon maaf ya teman-teman semua, jadi itulah yang terjadi saat ini. Jadi perasaannya dia saat ini, dia sedang rumit dalam hal keuangan dan dia mulai mendekatkan dirinya kepada istrinya, tapi istrinya tidak memiliki perhatian lagi atau tidak feedback ke dia gitu ya. Lalu berjalan waktu, mungkin hari ini, mungkin sudah terjadi ataupun sudah lewat. Jadi selama lost contact sama kamu, dia telah berhubungan dengan relasi barunya. Ya, karena hubungan pekerjaan, lalu ada masalah di relasi barunya yang membuat dia hari ini terputus atau mungkin juga sama seperti kamu, lost contact atau diblok oleh pasangan barunya. Jadi semua itu adalah karma ya. Ya, oke, aku nggak bisa bilang sesuatu apakah kalian akan berjumpa lagi atau tidak, tapi aku lihat di sini kesempatan untuk ketemu lagi itu ada. Tapi aku yakin seyakin-yakinnya bahwa kalian ketemu tapi tidak untuk menjalani hubungan, hanya kalian mendekat tapi tidak lagi mempercayai dia ya, karena mungkin kalian juga lama-lama pudar perasaannya. Saat bertemu masih rindu, bisa jadi sudah pudar karena saat kamu tidak berjumpa dengan dia, lalu kamu berjumpa dengan dia, mungkin kamu menggebu-gebu dia gimana? Jadi memulai lagi dari nol, atau mungkin ada something ya yang membuat kalian tetap mesra. Itu bisa aja ini orang-orang hebat, orang-orang dewasa, orang-orang yang pandai mengolah rasa, pandai mengolah keadaannya ya. Jadi dia masih walaupun lost contact 2 bulan, 1 bulan ketemu fine, nggak ada masalah, jalan lagi ya. Itu hanya orang-orang hebat ya. Oke teman-temanku semuanya, begitulah cerita Lintrik hari ini ya, perasaan dia kepadaku atau kepadamu saat ini. Jadi hari ini dia masih berkutat dengan kesibukannya dia, kerewatannya dia tentang finansial dan pekerjaan. Untuk teman-temanku semua di rumah, jangan ditunggu lagi ya. Cepat cari yang baru, atau kalian kalau yang udah punya pasangan, stop. Jangan main-main lagi ya, karena itu sakit rasanya kalau kamu yang diperlakukan seperti itu. Oke teman-temanku semua, selamat beristirahat mungkin yang mendengarkannya sudah selesai. Karena syok dan sesak napas aku bacain ini, karena kayaknya berat banget masalahnya. Posisi dia adalah sebagai orang kedua, lalu dia memiliki hubungan yang jelek dalam komunikasi, akhirnya dia diperlakukan seperti itu, dia punya gebetan baru, dia punya relasi baru, langsung ditinggal lagi sama relasinya. Ya begitulah, tapi jangan sampai tua ya, nanti bahaya, tidak sempat untuk tobat. Oke teman-temanku semuanya, tetap jaga kesehatan dan juga jangan jangan sedih hati, jangan berputus asa ya. Apapun yang sudah kita lewati adalah sebuah takdir, walaupun kita sudah hati-hati, kita akan jumpa. Yang mengobati kita adalah doa, yang menguatkan kita adalah doa, dan kepada diri sendiri ya. Jiwa ini adalah alam semesta dan alam raya ini adalah tubuhnya. Jadi semesta itu dikendalikan ada di dalam hati kamu. Jadi kamu jangan sampai ragamu ini hancur kalau alam semesta di dalam jiwamu ini rusak, tidak terkendali karena cinta buta. Oke teman-teman, sampai jumpa.